Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Olivia, NPM 21010110008. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memenuhi tugas individu dari Bapak Dedi Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak dengan kode yang saya miliki AA026F. Pengertian Tauhid. Islam lahir dengan membawa agama Tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia dapat lepas dari sesembahan terhadap berhala maupun makhluk lainnya yang sebenarnya hanya memiliki posisi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan atau tauhid ini menitik beratkan kepada seorang hamba yang mengakui bahwa Allah itu esa atau satu dan tidak terdapat sekutu baginya, baik secara rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifatnya. Tauhid menjadi sangat penting ketika diibaratkan sebuah bangunan, maka tauhid adalah pondasinya yang tentu harus tetap kokoh dan tidak mudah roboh. Hal ini sebagaimana yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan saat berdakwah, yaitu berdakwah mengenai pentingnya tauhid dan juga keharusan umat Islam untuk mengetahui serta mengamalkannya. Tauhid merupakan landasan utama dalam Islam. Ia harus dimiliki oleh umat manusia, sekaligus sebagai penentu seseorang yang benar-benar bertauhid akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Begitupun sebaliknya, apabila enggan bertauhid, maka dirinya dapat terjatuh dalam kesyirikan yang hanya membawa kecelakaan dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang tauhid merupakan ilmu yang membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya, baik sifat yang boleh disifatkan kepadanya maupun sifat-sifat yang tidak diperbolehkan untuk disifatkan kepadanya. Begitupun dengan Rasulullah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kerasulannya. Apa saja yang wajib ada pada diri mereka, apa saja yang boleh dikaitkan kepada mereka, dan apa saja yang dilarang dikaitkan kepada mereka. Selain itu, jika merujuk pada definisi tauhid, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tauhid adalah kata benda yang memiliki arti keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan yang kuat bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara etimologis, kata tauhid berarti mengesahkan dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, satu atau tunggal. Alasan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah demi misi besar, yaitu untuk mendakwahkan ajaran Islam secara murni agar jauh dari segala penyimpangan. Misi tersebut sama dengan Nabi dan Rasul sebelum beliau, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala serta menyadarkan mereka bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk diibadahi. Dasar dari ajaran Islam adalah tauhid, sebagaimana para ulama dan dari kalangan mutakallimin, filosof juga sufi yang ingin membumikan konsep kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala secara murni. Dalam perkara tauhid, kalangan mutakallimin membuat kajian yang mengarah pada zat serta sifat Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu dipelopori oleh Al-Farabi dengan pembahasan tentang hubungan antara sang khalik dengan makhluk. Sedangkan dari kalangan sufi mengangkat pembahasan tentang wujud khalik dan makhluknya. Selanjutnya adalah pembagian tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Dalam pembagian tauhid ini, rububiyah Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam tidak ada yang mengingkari bahwa Allah adalah Tuhan dan Rabb semesta alam. Secara logis, apabila Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Rabb, maka menjadi wajar jika dialah yang berhak menerima penyembahan serta peribadatan. Bahkan, kaum musyrik di Mekah pun yang saat itu menyembah berhala ikut meyakini bahwa hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta, mengaturnya, memberi rezeki, dan segala pengaturan lainnya. Meskipun yang saat itu mereka sembah bukanlah Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan tauhid uluhiyah memiliki arti bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak juga patut disembah, sebagaimana saat itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah bangsa yang orang-orangnya menyembah ratusan bahkan ribuan berhala. Sedangkan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, merupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i, asma wa sifat apabila disandingkan dengan tauhid maka memiliki arti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama serta sifat-sifatnya. Di lain sisi, makna tauhid asma wa sifat secara ijmali ataupun global yaitu yakin atau keyakinan secara bulat pada dirinya sendiri bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas memiliki sifat-sifat yang sempurna itu, bersih serta suci dari segala kekurangan maupun kelemahan, dan dia merupakan satu-satunya yang patut memiliki sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Asma dan sifat merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri maupun ketetapan Rasulullah SAW baginya, sebagaimana yang terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dari ketiga tauhid tersebut, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tauhid meminta kita tidak hanya cukup untuk menghafal rukun iman ataupun dalil-dalil, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mencontoh subjek yang diberikan, yaitu sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya yang mulia tersebut. Hakikat dan konsekuensi syahadatian. Syahadat memiliki hakikat sebagai roh dari tubuh seseorang dan juga merupakan kehidupan bagi setiap bagian-bagian dalam Islam. Sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, jika kita tidak melakukan syahadat, jika kita tidak bersyahadat, maka semuanya akan sia-sia saja. Terdapat dua syahadat yang dilafalkan, yaitu syahadat tauhid yang berbunyi La ilaha illallah dan juga syahadat Rasul yang berbunyi Muhammad Rasulullah. Kedua syahadat inilah yang dinamakan syahadatian, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Saat mengucapkan syahadat, maka akan disertai dengan asyhadu, yang artinya bersumpah. Bersumpah di sini diartikan bahwa seseorang bersumpah apabila ia bersaksi dan ia bersaksi apabila ia menyaksikan. Dalam pengingkaran syahadat ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah kesaksian berdasarkan akal dan hati, yang kedua adalah kesaksian berdasarkan lisan, dan yang ketiga adalah kesaksian yang dilakukan tanpa keraguan atau dilakukan dengan tegas. Konsekuensi apabila ketiga syarat tersebut tidak dilakukan, maka ikrar yang diucapkan akan menjadi sia-sia saja, sebab keyakinan dalam hati begitupun akalnya sangat diperlukan sebagai pembuktian ketegasan dan ketidakraguannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syahadat merupakan ekspresi iman yang dapat membedakan dengan orang-orang kafir atau orang yang tidak beriman. Syahadat merupakan hal yang penting karena merupakan ekspresi pembebasan dari konsep tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sebelumnya yang belum suci menjadi suci dan lepas dari bahaya mempersekutukan Allah. Lebih dari itu, tauhid juga bukan hanya untuk diketahui, namun juga harus dimiliki dan dihayati dengan cara yang baik dan benar. Ketika tauhid dimiliki dengan baik dan juga benar, maka kesadaran seseorang terhadap segala kewajiban yang dimilikinya sebagai seorang hamba akan datang dengan sendirinya. Dengan syahadat, kita mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu keesaan zat. Mengandung arti bahwa seseorang harus mempercayai bahwa Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian maupun unsur-unsur. Selanjutnya adalah keesaan sifat. Mengandung arti bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluk. Misalnya kata rahim merupakan sifat Allah, namun juga dapat menunjukkan rasa kasih sayang makhluk. Namun tetap saja kapasitas kasih sayang Allah dan rahmat Allah berbeda dengan makhluknya, di mana Allah esa dengan segala sifatnya.
Selanjutnya adalah keesaan perbuatan, mengandung arti bahwa segala yang terjadi di dunia ini hanyalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Ia kehendaki dapat terjadi. Begitupun sebaliknya. Apapun yang Ia tidak kehendaki mustahil akan terjadi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah keesaan dalam beribadah kepadanya, mengandung arti bahwa dapat berbentuk ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Selanjutnya adalah pembagian syirik. Syirik memiliki arti mempersatukan atau menduakan Allah, yang secara terminologis Al-Munawwir membaginya menjadi dua. Pertama adalah syirik uluhiyah, yang berarti merasa ada kekuasaan selain kekuasaan Allah. Dan yang kedua adalah syirik rububiyah, yang berarti membuat sebagian dari hukum agama untuk menghalalkan atau mengharapkan sebagian manusia dengan tidak mengikuti wahyu. Adapun dari segi intensitasnya, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar pada dasarnya tidak memadankan ilahnya dengan Allah dalam hal mencipta, mematikan, dan juga menghidupkan. Namun lebih pada ilah mahabbah atau kecintaan. Syirik akbar sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu syirik doa, syirik niat atau kehendak tujuan, dan syirik ketaatan, juga syirik kecintaan. Syirik doa digambarkan sebagai kesucian yang rusak sebab hadas, yang sama halnya dengan doa dapat rusak karena kecenderungan kepada duniawi. Adapun syirik niat, kehendak dan tujuan berdasar atau bersandar pada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang berniat karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itulah yang akan didapatkan. Dan barang siapa yang berniat hanya untuk dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka itulah yang akan ia dapatkan. Sedangkan syirik ketaatan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mereka yang mengetahui rohib, mereka mengganti nama Allah dan meyakininya, dan mereka yang memiliki keyakinan kepada rohib untuk menuhakai Allah Subhanahu wa taala. Syirik cinta juga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu cinta kepada Allah, kepada siapa saja yang dicintai Allah, mencintai demi Allah, dan mencintai sesuatu yang disejajarkan kepada Allah. Selain syirik akbar atau besar, terdapat pula syirik asghar atau kecil, yaitu segala sesuatu yang didasarkan pada sifatnya dan meninggalkan segala keikhlasan. Oleh sebab itu, dalam Islam, spiritual intelligence atau kemampuan untuk berpegang teguh terhadap pilar-pilar agama sangatlah diperlukan. Kecerdasan dalam spiritualitas adalah kemampuan untuk memberikan sebuah arti bahwa setiap ibadah berupa tindakan dan perbuatan yang kita lakukan harus berdasarkan langkah dan pemikiran yang sifatnya suci. Menjalankan peran sebagai manusia yang utuh, mempunyai pandangan tauhid, dan juga memiliki prinsip terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang merusak tauhid. Sebuah keyakinan dapat rusak kapan saja apabila pondasi yang dibangun tidaklah kuat. Banyak faktor yang menyebabkan rusaknya keyakinan tersebut. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman mengenai keyakinan yang benar, sehingga mengakibatkan keberpalingan dan timbul perbuatan-perbuatan yang menyalahi keyakinannya. Kedua, sikap fanatik terhadap peninggalan-peninggalan nenek moyang yang dianggap paling benar, sehingga timbul penolakan-penolakan terhadap keyakinan yang benar namun dianggap salah. Ketiga, hanya berpatokan pada satu sumber atau tokoh-tokoh yang paling dihormati dan disegani. Sikap seperti ini disebut taklid, yang hanya menyebabkan kesalahan yang akan menyebabkan kesalahan apabila tokoh yang diikutinya tersebut juga memiliki pemahaman yang kurang tepat. Keempat, sikap berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu, baik itu terhadap para wali maupun orang-orang saleh terdahulu yang sudah meninggal dunia, akan menimbulkan tindakan-tindakan seperti meminta pada kuburan maupun orang yang sudah mati, di mana hal itu
termasuk ke dalam mempersatukan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, bermalas-malasan dalam mengkaji ajaran Islam dan lebih cenderung terhadap peradaban barat, sehingga mereka lebih mengagungkan ilmuwan-ilmuwan barat dengan segala teknologi yang dihasilkannya tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Keenam, dalam kehidupan rumah tangga masih banyak yang tidak berdasar pada pendidikan Islam, sehingga anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tersebut tidak mengenal keyakinan terhadap Islam sebagaimana yang Rasulullah SAW anjurkan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah pendidikan agama yang kurang di sekolah turut menjadi faktor rusaknya keyakinan, di mana seharusnya sekolah yang menjadi rumah kedua bagi murid tidak memberikan kontribusinya dalam pengarahan tentang agama. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.